Izin semuanya izin ya. Silakan Pak, mangga. Segera ngawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini alhamdulillah bisa bersama-sama bertemu melalui virtual jarak jauh. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan ini bermanfaat untuk kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua sebagai pengikutnya. Rekan-rekan, sahabat-sahabat, para pengawas hebat yang berbahagia, mohon maaf di sini saya sedikit di sisi lain mungkin merupakan tantangan ya, ada kebanggaan tersendiri bahwa kita bisa bersama-sama mengikuti dan saya seolah-olah berharap ya bahwa ini adalah forum diskusi aja ya, forum diskusi. Jadi tidak dalam rangka saling apalagi menggurui, tidak sama sekali ya. Jadi kita mudah-mudahan diskusi untuk menunjang kegiatan kita. Alhamdulillah hatur nuhun Pak Didin telah memfasilitasi bersama timnya ya bahwa kita mengikuti melalui virtual yang sangat berharga ini melalui Webex ya yang gratisan untuk kita. Alhamdulillah hatur nuhun Pak Din. Di antara partisipan juga insya Allah ya dari rekan kita di pengawas yang luar, pengawas madrasah ya. Terima kasih Bu Ajais sudah ikut dan mungkin yang lain juga terima kasih ya yang ada yang mau ikut. Kita mulai ya. Sengaja Pak Din jangan di mute aja ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mau bertanya, mohon atau mau sharing ya, menyampaikan pendapatnya, langsung aja. Mohon dipantau oleh rekan ya, baik dari host atau yang jadi moderator. Jadi siapa aja mungkin nanti bisa raise hand atau mengajukan tangan langsung. Karena mohon maaf ini netbooknya ada masalah ya, jadi tidak bisa kita pakai, tidak bisa saya pakai. Jadi saya ini melalui HP ya ini kegiatannya. Ya, mangga. Ya, aturun Bu Kulsum mohon dibantu ya. Jadi kita insya Allah dalam rangka diskusi aja ya. Insya Allah yang akan kita bahas sekarang tentang SISPENA, kemudian pemahaman paradigma akreditasi, telah instrumen akreditasi dan persiapan pendampingan karena pada tahun 2021 ini kita akan menghadapi mungkin di antara binaan kita ada yang menjadi sasaran akreditasi. Tentang SISPENA tadi sedikit udah disampaikan oleh Pak Idin ya, ini ya intinya begini ya rekan-rekan, pada tanggal 20 sampai 22 di sekolah atau madrasah itu sudah ada sosialisasi dari Ban Provinsi tentang pengisian SISPENA. Dan pada pengisian SISPENA tersebut mudah-mudahan kita tidak asing ya ketika rekan-rekan di sekolah atau di madrasah meminta bantuan pendampingan kepada kita. Intinya SISPENA 20 itu ya melalui browsing kita download, kemudian madrasah atau sekolah masuk melalui nomor NPSN dan passwordnya juga yang awal itu NPSN dulu ya. Nah setelah masuk itu tinggal langsung mengikuti petunjuk-petunjuknya. Salah satunya penyiapannya adalah mengisi berbagai upload dokumen dengan mengisi berbagai data atau identitas. Insya Allah nanti akan sambil kita masuk ke
ke materi khususnya ya, fokus di IASP. Kemudian ya, dalam IASP sekarang melalui paradigma akreditasi yang di pilot project tahun 2020 itu di IASP itu ada beberapa poin, beberapa yang harus kita pahami. Di antaranya adalah seperti nampak di layar ya, mudah-mudahan jelas, ada komponen, ada subkomponen, indikator dan seterusnya. Di sini insya Allah kita terutama akan lebih fokus kepada komponen, subkomponen, itu ya mungkin akan lebih fokus. Ya, dilanjut aja, Umi. Ya. Hadiah terkecil teh. Komponen yang ada di dalam IASP 2020 itu ada secara umum ada 4 ya. Ada 4. Nah, ini kadang-kadang jadi pertanyaan juga ya, sempat ditanyakan. Standar di dalam SNP, baik yang PP 19 ataupun PP 57 terakhir ya, nah itu tetap kita mengacu kepada standar nasional pendidikan yang 8 standar. Nah, ketika akreditasi, perlu kita pahami bersama ya, ada saat visitasi itu yang dilihat adalah 4 komponen. Ya mungkin supaya lebih masuk ya kepada ininya. Jadi mohon maaf ya. Jadi ketika berbicara tentang akreditasi paradigma baru itu memindahkan atau seolah-olah ada semacam terobosan bahwa akreditasi itu jangan terikat atau jangan terbebani dengan berbagai dokumen saja. Artinya dokumen bukan satu-satunya yang dilihat ketika kegiatan akreditasi. Ada 2 bagian yang dilihat, terutama pengalihan dari isu compliance based kepada performance based. Nah, itu paradigmanya. Jadi yang dilihat kinerjanya. Ketika berbicara kinerja, maka 4 komponen yang diperhatikan. Di antaranya adalah komponen mutu lulusan. Dan di IASP itu secara umum semua tingkatan di luar TKRA itu sama. Jadi 4 komponen dengan jumlah subkomponennya ada 35. Jadi secara umum itu. Nanti insya Allah kita akan melebar ya. Nah, langsung ke layar. Di komponen mutu lulusan itu ada 3 subkomponen, yaitu pengembangan karakter siswa, kompetensi siswa, dan kepuasan pemangku kepentingan atau stakeholder. Pengembangan karakter siswa ada 4 butir pertanyaan, kompetensi siswa ada 4 butir 6 atau pertanyaan atau indikator ya, namanya indikator. Kemudian kepuasan pemangku kepentingan atau stakeholder ada 1. Jadi jumlah di komponen mutu lulusan itu ada 11. Nah, nanti akan kita urai. Kemudian ada butir kehususan. Nah, itu tambahannya. Jadi selain yang 11, kalau untuk SLB ada 1. Untuk SMK ada 2 di kompetensi siswa dan di kepuasan pemangku kepentingan. Ya, sementara itu ya, kita lanjut. Penggalian data pada semua komponen itu jumlahnya ada 4 teknik ya. Pertama observasi, kemudian kedua dokumen, ketiga wawancara, keempat angket. Memang tidak semua indikator atau subkomponen di upper penggalian datanya oleh keempat-empatnya, ada yang oleh 3, ada yang oleh 2. Hanya secara umum 3 yang mengambil atau penggalian data tersebut. Jadi nanti ketika bertugas sebagai seorang asesor itu akan disulitkan ketika ya bukan disulitkan ini ya mungkin dibuat ada beberapa kegiatan atau tugas yang harus dilaksanakan. Jadi satu indikator itu dengan 4 teknik, 4 cara.
Contoh misalkan di sini sementara melihat ke poin butir 1, pengembangan karakter siswa menunjukkan perilaku disiplin terhadap tata tertib sekolah, madrasah dalam berbagai situasi, itu bisa melalui observasi, kemudian harus juga melalui dokumen, dan harus melalui wawancara. Kemarin ada kesulitan ketika piloting di 2020, ketiga cara atau keempat cara ini dilakukan melalui virtual. Sehingga ketika berobservasi, yang dilihat hanya yang disodorkan oleh sekolah atau oleh madrasah. Yang disodorkan melalui slide, melalui video, atau melalui foto-foto. Jadi observasinya itu. Sehingga mungkin ada plusnya buat sekolah atau madrasah, karena tidak dikunjungi, tidak kelihatan mana yang keseluruhannya. Dilihat yang disodorkan saja. Dokumen. Dokumen itu untuk SMP MTS saja, dari ke-35 poin itu, subkomponen ke-35 itu, dokumennya itu tidak kurang dari 66 dokumen yang harus diupload. Jadi sebetulnya kalau disebut ini sekarang Akred lebih ringan karena jumlah instrumennya sedikit, ya tidak begitu juga ya. Karena dokumen madrasah itu kurang lebih harus mengupload lebih dari 66 dokumen. Nah, selanjutnya wawancara. Nah, itu juga yang dilakukan oleh asesor. Wawancara itu bisa lebih dari 3, bisa kepada 4 dari satu instrumen. Bisa kepada kepala, kepada guru, atau kepada siswa, orang tua, atau komite. Jadi ada beberapa yang diambil, yang dilaksanakan wawancaranya. Dan kemarin ketika jarak jauh, itu ada keuntungan tersendiri pihak sekolah atau madrasah. Karena ketika yang diwawancara mungkin sudah bisa menyiapkan. Kalau kepala memang sudah seperti itu, satu kepala tiap satuan pendidikan. Ya. Kalau guru kan banyak guru. Ketika didatangi visitasi langsung, mungkin guru atau asesor bisa memilih, bisa meminta siapa yang akan diwawancara. Tapi kalau jarak jauh atau daring, ya sekolah madrasah yang menentukan. Nah, ini ada nilai kelebihan tersendiri, keuntungan buat pihak sekolah. Termasuk siswa juga. Bahkan saya juga berpikir ketika melaksanakan wawancara dengan siswa, nah itu ya rata-rata siswa yang diwawancara memang pintar, pandai berbicara, pandai mengungkapkan, bahkan ada semacam perkiraan didampingi mereka wawancaranya. Karena yang dilayarkan yang nampak siswa tersebut, di pinggirnya tidak kelihatan. Beda dengan ketika visitasi langsung atau luring. Dan yang kita dengar sebetulnya untuk persiapan di pelaksanaan visitasi 2021 itu akan diarahkan untuk melaksanakan melalui luring atau dikunjungi ya. Jadi itu rencananya, kecuali kalau pada kondisi atau pada situasi kondisi yang sangat mengkhawatirkan ya, atau tidak memungkinkan. Nah itu contoh untuk ini ya, kita lanjut dulu ya. Jadi ada 11 untuk mutu lulusan, dan ini sama ya untuk jenjang SDMI sampai SMA, MA dan SMK ya, dengan ada tambahannya tadi untuk SMK. Silakan dilanjut. Udah dilanjut, maaf di sini nggak nampak ininya. Ya, kemudian masih di dalam penggalian data pada komponen mutu lulusan, untuk subkomponen yang kedua, ya kompetensi siswa itu ada 6 tadi ya, ada 6, dan ini ya tinggal nanti insya Allah ya dibaca untuk dianalisa, untuk ditelaah, nanti kita contohkan per poin atau 1-2 poin saja. Jadi ada sampai kita lanjut dulu.
Nah, ini kita langsung kita coba telah butir instrumen bentar. Maaf ya. Yang nampak apa? Butir instrumen mutu lulusan. Bentar, mohon maaf. Mutu lulusan. Butir, ya, maaf. Butir Ya, betul, instrumen betul. komponen mutu lulusan dari komponen yang pertama pengembangan karakter siswa ya. Nah, kita coba ya perhatikan ini yang ketika kita nanti mendampingi binaan kita. Jadi kita berharap bahwa binaan kita itu mendapat nilai maksimal ya, terutama ya memang sesuai dengan kondisi yang ada. Kita melihat di level dengan capaian kinerjanya. Contoh capaian kinerja di sini untuk level 4 siswa menunjukkan perilaku disiplin yang membudaya berdasarkan tata tertib sekolah atau madrasah dan mendapatkan pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Ini yang terakhir saya terima ya untuk IASP 2020 untuk SMP MTS dan saya kira sama untuk yang jenjang yang lain. Kalau yang waktu dipakai pada uji coba pada pilot project itu hampir sama seperti ini, hanya bedanya mendapatkan dan waktu yang kemarin itu terakhir menerima penghargaan atas prestasi kedisiplinan. Nah, pas saya perhatikan ada sedikit perbedaan di sini mendapatkan pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Ya, mohon tanggapannya ya. Jadi di level 4 ini capaian kinerja siswa menunjukkan perilaku disiplin yang membudaya berdasarkan tata tertib sekolah atau madrasah dan mendapatkan pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Kita turun ke bawah nomor 3 atau level 3. Siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah atau madrasah dan mendapatkan pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Ada sedikit perbedaan ya. Kalau kita perhatikan mungkin kita sudah mencoba ya mengikuti. Perbedaannya apa antara level 4 dan 3? Pada kata disiplin yang membudaya. Nah itu ya nanti jadi kata kunci. Kemudian turun lagi levelnya 2. Siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib tata tertib sekolah atau madrasah, namun terbatas di sekolah. Dan 1 itu untuk siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah atau madrasah, namun terbatas di kelas. Jadi ada grade, ada level peningkatan. Kalau misalkan baru tata tertib dilaksanakan secara disiplin di kelas, itu baru 1 nilainya. Kalau sudah di luar kelas juga, artinya di sekolah, itu sudah 2 nilainya. Kalau sudah mendapat pengakuan, ditambah mendapat pengakuan, sudah 3, dan seterusnya. Pak Dek, boleh tanya Pak Dek? Halo? Ya, boleh. Nah, Ya, untuk poin ini, bukti fisiknya apa Pak? Oh ya, nanti ya. Terakhir, oke, siap. Iya, nanti ya, turun masukannya ya. Coba dilanjut dulu. Sudah ya? Nah, ini yang barusan sedikit ini kan. Dari butir yang tadi, ini yang jadi kunci mungkin nanti ketika kita mendampingi binaan kita harus mencapai atau berusaha untuk mencapai nilai maksimal level 4. Jadi dari perbedaan yang tadi sudah sedikit kita ulas ya. Ada grade, peningkatan. Kemudian kata kunci pada level 4 itu ada kata berbudaya. Dan di sini sebetulnya, nah ini pengaruh asesor ya, Kang Din ya, dan rekan-rekan sangat kental ya. Jadi yang menentukan berbudaya di sana waktu
telusuri, akhirnya memang diserahkan juga kepada tim asesor atau tim penilai. Sebetulnya ketika berbudaya di instrumen itu ada penjelasannya, artinya sudah spontan dan sudah menjadi karakter ya, di mana atau kelihatan bagaimana. Dan sebetulnya ketika diobservasi ke lapangan itu akan sangat nampak ya, bagaimana ketika siswa berjalan melihat ada semacam yang harus dirapihkan, harus dibereskan, sampah umpamanya atau pakaiannya dan lain-lain. Nanti di ini ya di IASP-nya akan sangat nampak ya. Kemudian, nah ini yang mungkin barusan disampaikan, teknik pembuktian pada indikator siswa. Jadi bagaimana siswa menunjukkan perilaku disiplin itu? Ada poin-poin ketika di ini sebetulnya tim asesor juga diberi arahan ya, disiplinnya baik di dalam masuk atau keluar masuk dalam belajar atau di kelas, ada kedisiplinan di dalam berpakaian, ada tiga sub indikator lagi, ada tiga ini lagi bagian lagi, kemudian disiplin juga dalam melakukan atau mengikuti ekskul ya. Jadi itu ada anak-anaknya lagi ya, ada cabang-cabangnya lagi ya. Nah, kemudian di akhir ada simpulan hasil telah instrumen. Jadi ketika poin disiplin yang tadi poin 1 itu, maka asesor harus menyimpulkan akhirnya akan menentukan level mana. Dan nanti kita sebagai yang mendampingi dari binaan kita harus berusaha menyampaikan itu. Nah, yang barusan sedikit disinggung, belum ke sini ya, yang barusan sedikit disinggung oleh Pak Didin, nah itu salah satunya adalah dokumen-dokumen ya, salah satunya adalah dokumen. Selain itu ada wawancara tentunya kepada siswa, kepada guru, kepada kepalanya. Nah, di antara dokumen yang berkaitan dengan disiplin itu adalah dokumen tata tertib, dokumen jadwal piket, dokumen buku 1 yang menunjukkan bahwa di sana ada aturan-aturan tentang kedisiplinan, tentang sanksi, nah itu yang menunjukkannya. Ya, selanjutnya kita lanjut lagi ke komponen proses pembelajaran. Nah, Pak Haji, ya. Haji Dede, boleh sedikit ya, sama seperti apa yang ditanyakan oleh Pak Haji Didin ya. Saya masih ingin lebih jelas lagi tentang pengukuran tentang kedisiplinan tadi ya. Kalau hanya kembali kepada tata tertib, kepada jadwal piket, itu jadi performanya belum begitu menonjol. Itu kembali lagi kepada dokumen ya. Terus masalah pengamatan pun mungkin hanya pada hari visitasi saja mungkin ya. Iya. Ya, artinya ya asli ke belakang nama ada tidak bisa terekam berarti mungkin ya. Iya, jadi ya mungkin itu salah satu kelemahannya ya. Ini slide-nya masih ada, tapi saya ini kan sampaikan garis besarnya aja dulu ya. Jadi ada bentar. Garis besarnya bahwa instrumen IASP itu terdiri dari 4 komponen, dan 4 komponen itu akan jadi 35 instrumen ya, 35 nomor. Dan nanti di penskoran akan sangat jelas ya, di pos itu bisa kita lihat. Jadi komponen mutu lulusan ini pengaruhnya sangat besar kepada nilai. Nah, untuk mengcover apa yang disampaikan oleh Pak Tobroni dengan Pak Didin barusan, mohon Pak Didin atau Bu Kulsum ya, men-share screen IASP. Kita dari sana Pak Tony ya, kita ini. Iya. Enggak jadinya. IASP yang SMP aja yang ini. Karena itu yang saya dapat yang terakhir ya, yang sudah ada sedikit perubahan. IASP yang ini ya, Kemendikbud terakhir.
Sudah ya? Belum. Udah nampak belum? Belum. Ada di buku Zoom ada nggak itu YSP-nya? Atau Pak Pedin bisa bantu? Boleh. Bu Haji, ku abdi tuh nya. Ya. Oh ya, mangga tuh sok saling ya we. YSP yang terakhir yang SMP MTS. Jadi rekan-rekan perbedaannya untuk SDMI itu ada satu ya, yaitu tentang tematik ya. Jadi di proses pembelajaran, maaf Yang ini bukan Pak? di mutu guru. Ya betul itu. Ya lanjut itu di ini aja ya. Lanjut di halaman berikutnya. Langsung ke butir nomor 1 aja. Iya. Terus dilanjut. Ini Pak? Ya. Nah itu butir kinerja inti. Lanjut ya. Udah ya. Nah ke atas sedikit. Udah cukup. Ya. Jadi kan itu yang paling atas itu ada level dan ada capaian kinerja. Nah ini ada indikator-indikator yang mungkin bisa kita gali ya informasinya. Pertama level yang tadi, kemudian ada di bawahnya petunjuk teknis, definisi. Jadi baik sekolah ataupun baik kita bisa memahami itu dulu. Kira-kira yang dimaksud disiplin itu apa? Membudaya itu apa? Di sini contohnya membudaya adalah terwujudnya tindakan yang menjadi kebiasaan sehari-hari secara konsisten dan berkelanjutan yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu. Pak Tobroni barusan menyampaikan visitasi yang dilaksanakan itu hanya 2 hari dan waktunya juga terbatas ya, minimal 5 jam. Artinya bisa saja serba pada saat itu anak-anak rapi, rajin, anak-anak ataupun gurunya itu serba mendukung ya pada proses ini. Tapi bisa saja sebelumnya atau setelah itu berbeda dengan itu ya. Nah ini di luar kebiasaan kita. Ya, makanya ada istilah nanti ya. Mohon ya sedikit keluar. Ada istilah sebentar ya. Ada istilah bahwa nanti konsistensi nilai akreditasi itu akan terganggu ketika ada laporan masyarakat. Jadi nanti ada laporan masyarakat ya masuk kepada dashboard monitor. Salah ya nanti ya. Nah, ini sebentar ya Bu. Jadi pembuktian kinerjanya ini langsung ke bawah. Pertama oleh observasi. Ke bawah. Nah ya. Observasi. Jadi dilakukan observasi itu untuk poin ke-1 yang tadi ya. Siswa melakukan disiplin. Pertama, disiplin itu dapat dilihat dari poin-poin ini. Disiplin kehadiran di kelas, disiplin kehadiran di sekolah, disiplin kehadiran mengikuti ekstrakurikuler. 3 poin ini berupaya oleh pihak asesor ditanyakan. Sehingga kita harus menyiapkan kebinaan kita, kira-kira jawabannya harus bagaimana ketika ada poin ke sini. Ini memang observasi. Jadi kalau observasi sebetulnya tinggal di 2 hari tersebut anak tampak hadir di sekolah sebelum jam yang ditentukan. Di kelas harus kelihatan oleh asesor, oleh tim penilai bahwa ketika jam pelajaran dimulai jam 7, siswa sudah masuk sebelum jam 7. Saya kira itu juga jadi indikator. Dan ketika ekskul mungkin apakah hari tersebut ada pelaksanaan ekskul atau tidak ya. Ya mungkin ini salah satunya
asesor harus sangat bijak ya memperhatikan mungkin dari data-data yang sudah ada ya. Kedua, disiplin berpakaian. Ketika hadir kita bisa melihat ya apakah semua siswa kalau seragam pada hari itu semua itu saat berolahraga ada nggak pakaiannya yang tidak pakai pakaian olahraga, dan itu harus dicatat betul-betul ya observasi itu. Kan idealnya observasi itu kan tanpa ada kata-kata ya, tanpa bertanya, tanpa ada penjelasan. Jadi dari yang ditemukan saja. Ketiga, kepatuhan terhadap tata tertib. Jadi kalau kita melihat di kelasnya ada sedikit coret-coret yang tidak dianggap perlu, apa bisa kita menentukan bahwa oh ini siswa di kelas ini sangat disiplin, kelasnya juga gitu ya. Jadi ini salah satu indikator ya. Dan itu kembali kepada tim penilai. Hanya kita membimbing, mendampingi siswa, mendampingi sekolah, berarti bisa saja kelas akan dimasuki oleh asesor, akan dilihat seputarannya, laboratorium ataupun perpustakaan dan yang lain, baik dari kebersihannya, karena itu juga yang menjadikan indikator ya bahwa pelaksanaan kedisiplinan bisa ini. Kemudian telah dokumen seperti yang saya sampaikan tadi, untuk SMP itu kurang lebih ada, saya baca tadi saya hitung ya minimal 66 dokumen ya. Nah, salah satunya adalah dokumen ini. Jadi nanti ketika di-upload, mungkin sekarang itu sasaran itu sudah mulai mengupload ya. Ketika disiplin waktu ada tata tertib, ini harus di-upload. Uploadnya namanya 1 titik ya. Jadi bisa ada 1.1, 1.2, 1.3. 1.1 tata tertib, 1.2 buku piket, 1.3 ada catatan guru atau wali kelas. Kemudian 2 tata tertib sekolah, 2.1, 2.2 buku piket yang memuat catatan ketidakdisiplinan siswa dan seterusnya. Ya. Ini mungkin yang jadi indikator ya Pak Tani ya. Nanti mungkin kita bisa melebar lagi ya di indikator. Untuk poin yang kedua, selanjutnya untuk wawancara ini tadi sedikit disampaikan. Ke bawah lagi ya, ke bawah lagi untuk wawancara. Nampak wawancara. Nah, wawancara sudah ya. Nah, jadi sebetulnya kami kemarin itu sampai ini mungkin nanti bisa disampaikan ya. Jadi ada semacam bikin catatan, bikin format, bikin bagian tersendiri. Karena ketika wawancara, pertanyaan yang sama kepada audien yang berbeda. Itu bisa sama kan berbeda berbeda jawaban atau bisa sama jawabannya. Ya, contoh yang diwawancara disiplin waktu ketika hadir di sekolah. Bertanya kepada kepala. Ya, itu kan bebas pertanyaannya ya. Bahkan kalau bahasa rekan kita ketika bertanya itu harus sampai jenuh ya. Jadi ketika bertanya dijawab terus ditanya sampai nggak ada lagi pertanyaan ya berkaitan dengan itu. Ya, kendalanya kemarin itu ya batasi waktu juga ya, apalagi direkam ya dari kegiatan mulai jam 8 sampai jam 4 sore itu dibuat link YouTube dan disampaikan. Jadi sangat terikat juga. Nah, kalau di dalam luring mungkin nanti kita mendampingi sekolah atau madrasah, bisa saja asesor bertanya itu sangat detail ya. Jadi ketika berbicara disiplin kehadiran di sekolah, kita kan sudah melihat dokumen, bahwa di dokumen itu ada tentang disiplin atau ada tentang waktu masuk, kapan keluar atau pulang dari sekolah, kapan gitu. Nah, secara umum kan kepala pasti sudah menyampaikan, sudah membuat tata tertib, sudah membuat buku piket dan lain-lain. Ke guru juga bisa bertanya. Nah, setelah itu untuk poin ini kebetulan perwakilan orang tua siswa tidak diisi, tidak ditanyakan. Jadi cukup bertanya kepada 3 audien. Nah, salah satunya siswa. Dan saya juga sempat bertanya, mencoba menyelidik ya, mengintrogasi bahasa kasarnya ya kepada siswa. Kamu hadir suka jam berapa? Kamu pulang jam berapa? Jawabannya jelas sangat baik ya Bu Kulsum ya. Jawabannya pasti ya.
saya hadir sekolah jam segini, pulang jam segini. Kalau waktu belajar jam berapa dan seterusnya. Tapi ketika bertanya tentang yang lain, ya sukanya ini juga, suka keceplosan juga. Siswa kan kadang-kadang tidak bisa berbohong ya. Di kelas ada berapa orang? Ada nggak di kelas yang pernah kesiangan? Kan kadang-kadang mereka bingung ya. Dan mungkin tidak bisa berbohong juga. Oh iya, seberapa sering kesiangannya? Ya, yang sering, kadang-kadang seperti itu. Nah, mungkin itu jadi indikator kita ketika menentukan bahwa disiplinnya siswa itu sudah berbudaya atau tidak ya. Karena kata berbudaya itu sudah melekat jadi karakter untuk semua personal. Nah, itu. Kemudian untuk poin ini kalau nggak salah tidak ada penggalian melalui angket ya. Jadi penggalian melalui angket itu kalau nggak salah ada di butir masih di mutu lulusan ya. Nanti mungkin bisa dilihat dalam kejadian atau peristiwa bullying ya, itu yang ada angket itu. Ya barangkali itu barusan siapa Umi yang sama ya. Ini jadi di dalam instrumen itu kan ada yang membudaya kemudian sampai mendapat pengakuan. Nah, untuk bukti fisik mendapat pengakuannya itu seperti apa gitu? Ya, Tuhan. Sempat ini juga terus itu Umi ya. Iya, kita waktu itu kalimatnya bukan mendapat pengakuannya tapi menerima penghargaannya. Nah itu sempat diprotes atau sempat dipertanyakan oleh ketika diklat pada saat itu ya. Karena menerima penghargaan itu ya dalam pikiran kita itu ada semacam piagam, ada semacam bukti ya bahwa menerima penghargaan. Nah kami atau saya juga ya, mohon maaf kalau salah, ini ketika berbicara pengakuan itu kalau umpamanya ada dokumen yang mendukung ya, ada dokumen yang mendukung, nah itu mungkin sangat maksimal ya, sangat maksimal kita secara total ya bisa ya kalau asesor itu secara total bisa menentukan oh ini sudah dapat pengakuan ya 4 ya. Kalau tidak bisa saja kita yang kurang percaya diri ketika memberi nilai 4. Nah saya ketika mendampingi binaan mungkin berharap ke pihak binaan itu ya, ke pihak madrasah, upayakan kalau bisa kita memiliki semacam penghargaan baik dari masyarakat atau dari desa atau dari lembaga-lembaga yang lain bahwa sekolah atau madrasah kita ini sudah berbudaya ya. Nah, gitu. Jadi sebetulnya Umi mohon maaf, sebetulnya ada bahasa dari pemateri juga cuma cenah akhirnya diserahkan kepada asesor cenah. Jadi bisa nggak ketika ditanya bahwa semua jawaban dari wawancara, semua ketika observasi menunjukkan bahwa memang nampak bahwa disiplin bersihnya itu tidak seperti yang dadak gitu ya. Itu. Jadi kadang-kadang mungkin akhirnya seperti itu. Saya juga kemarin dengan rekan itu jadi sempat ya beradu atau saling bertanya jawab, karena ketika ditanya bukti penghargaan secara umum jarang ya, atau mungkin tidak ada ya, tidak ada semacam penghargaan atau pengakuan gitu. Tapi ketika bertanya ya mungkin ketika bertanya kepada orang tua atau komite bisa saja ya bahwa ada semacam karakter atau budaya yang memang melekat pada madrasah tersebut. Sebagai contoh, puternya Pabika Pungkur pernah gitu ya di daerah kita di Padalarang gitu ya. Wah, sama SMP apa? Yang di sana teh teman sekolahnya disiplin sebenarnya itu kan sudah jadi pengakuan ya. Karena kita tidak melihat bahwa sekolah tersebut melihat ada piagamnya atau ini, tapi secara umum sudah mendengar itu. Nah, kalau bisa, ini mungkin saya ya berpendapat kalau bisa ya sekolah yang kita dampingi buktikan paling tidak ada semacam lembar pengakuan surat dari lingkungan setempat. Mungkin itu aja. Bisa gini Kang Haji, karena ini kebetulan diskusi ya. Iya. Bagaimana kalau kita usulkan saja supaya mungkin nanti
kita mendapatkan hal itu, kita bisa gunakan di KKM mungkin atau di Kemenag jika tahun ajaran baru. Sekolah kan punya program reward and punishment nih kayaknya. Jadi untuk kegiatan tersebut saya usulkan bagaimana mungkin kalau mulai tingkat sekolah diadakan lomba kebersihan mungkin ya salah satu di antaranya, atau mungkin di tingkat KKM supaya kita betul-betul dan anak-anak juga mungkin sudah terbiasa melakukan hal itu, bukan hanya kegiatan akreditasi saja. Jadi kan selalu harus ada program reward and punishment-nya. Kita lihat di instrumen penilaian kinerja kepala ya, minimal untuk di sekolah saja tadi ya ada untuk reward and punishment-nya tentang kebersihan di sekolah mungkin, atau tata tertib di sekolah ada salah satu dilombakan di program reward and punishment. Ini kebetulan kita lagi diskusi juga, jadi saya bagaimana kalau hal seperti itu kita gunakan supaya tidak mengada-ada begitu. Kita meminta ke kepala desa karena ada bukti fisiknya segala macamnya. Tetapi kalau kita laksanakan umpamanya di KKM nih mau tahun sebetulnya dengan hub Kemenag kita kan bisa mana kebersihan per KKM umpamanya gitu ya, atau per tingkat kabupaten yang ininya nanti oleh pengawasnya masing-masing. Tetapi kalau sudah skupnya ke tingkat kabupaten, maka mungkin kita adakan tim dari Kementerian Agama atau dari Pokjawas itu sendiri tentang lomba kebersihan sekolah mungkin. Ya, hatur nuhun. Itu masukan yang sangat bagus ya, sangat baik. Ya, itu juga saya kira sangat mendukung karena lomba kebersihan itu kan bisa sangat tampak ya pengakuannya, sangat nampak pengakuannya. Jadi ya minimal dari poin tadi ya, kedisiplinan di dalam kehadiran, dalam berpakaian, disiplin juga dalam melaksanakan tata tertib. Artinya ya tata tertib menjaga kebersihan dan lain-lain. Sangat ini ya, mudah-mudahan ya Pokjawas bisa mengakomodir ini ya, bisa di wilayahnya atau KKM wilayah, bisa di KKM kabupaten, lebih sananya bisa bekerja sama kita dengan pihak Pemad ya. Dan sebetulnya perlombaan yang berkaitan dengan ini seperti ada lomba UKS ya yang pernah dilaksanakan. Betul. Nyambung ke arah sana juga. Iya, sangat ini identik ya. Itu berarti memang sudah disiplin karena sudah menyediakan untuk kesehatannya dan lain-lain. Jadi nanti kalau ada lomba kesehatan, jadi tidak langsung ditunjuk berdasarkan ajuan dari kita umpamanya dari Pokjawas mengadakan lomba sekolah sehat umpamanya, berdasarkan ajuan tersebut kita merujuknya ke lomba UKS tersebut gitu. Iya, betul ya, betul. Ya, maka yang lain ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin kita sharing lagi sebelum nanti dilanjutkan lagi? Atau kita lanjutkan lagi ya. Nah, instrumen itu secara umum itu seperti yang tadi ya. Ini masih share yang tadi Pak Paden? Oh, yang mau diulangi lagi. Siap. Kira-kira ada. Mau diteruskan? Ya. Diteruskan lagi? Di kelas. Ya nggak apa-apa, udah aja dulu ya. Jadi, nah, secara umum itu penggaliannya seperti itu. Jadi ada dokumennya, kemudian observasinya, dan ketika mungkin nanti kita suasananya sudah sangat ini ya, sudah familiar lagi dengan kondisi sekarang yang serba takut ya, sehingga banyak diarahkan semuanya jarak jauh. Kalau nanti sudah mengarah kepada tatap muka visitasinya, maka observasi itu kita memahami per poin yang nanti akan dilihat oleh asesor. Jadi ketika kita mendampingi sambil kita, ini kebetulan di IASP itu sudah sama ya, yang dipegang oleh asesor dengan yang dipegang oleh sekolah atau madrasah itu sama. Jadi baik tentang petunjuk teknisnya, kemudian dengan
teknik wawancaranya, dan yang akan ditanyakannya. Jadi kita bisa lebih mudah mendampingi rekan-rekan di sekolah karena itu yang akan ditanyakan itu seperti itu. Kalaupun nanti ketika luring pertanyaannya rada kaditu kadie, sebetulnya itu eksplorasi dari tim asesor aja gitu ya. Jadi untuk menggalinya. Jadi di sana kan kemudian nanti kita karena di sana ada kolom-kolom yang harus diisi, yang harus disimpulkan oleh asesor, pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kepala, kepada guru, kepada siswa, poin yang sama, maka ya kita harus berupaya bahwa jawabannya itu harus seiring ya, harus sinergik, harus identik. Pak Dede, Jadi kalau halo, Pak Dede, ya, boleh nanya nih, contoh tadi kan yang tadi di share setiap item kan asesor bikin kesimpulan. Ada nggak contoh kata-kata kesimpulan Pak Dede atau siapapun yang kita bisa lihat ya, entah bagaimana ya, nanti mungkin di share kalimatnya seperti apa. Contoh yang tadi nomor 1 kan mengenai kedisiplinan nih. Di ujung itu ada pertanyaan kesimpulan asesor. Nah, kira-kira kalimatnya seperti apa? Bob? Katanya setiap item harus buat kesimpulan katanya. Capek katanya. Bagaimana itu siasatnya? Ini kebetulan saya ada contoh ini ketika puntennya rekan-rekan ketika sudah pusing ya. Saya membuat bagan seperti ini. Baiknya mungkin saya sampaikannya ini Pak Adin supaya di-share ya lebih mudah ya. Pak Kang di-share ya. Sok. Abdi mah tetep buka laptop selesai. Nah, kirim aja ke WA. Kirim ke WA mangga. Kalau kubu haji di-share mangga, Abdi mangga sok. Kagum. Ya, mangga sok sahage. Ya, langsung ke kamar aja ya, langsung ke kamar aja ke kamar. Iya. Ini sekaligus ya untuk supaya bahan ini juga ya, karena mungkin karena kemarin itu ya pilot project-nya punten ya Pak Jatang ya, pilot project ya asesor naoge sambil banyak nyoba-nyoba di sekolah juga sama mungkin ya rekan-rekan seperti itu. Nah, informasi terakhir Pak Dede, kita berapa madrasah yang sasaran tahun sekarang saya lupa lagi 2021 untuk KPP. Saya lupa jumlahnya. Ya, untuk MTS itu ada kurang lebih 8 atau 10 ya. Di binaan saya ada 2 di MTS SMP itu. MTS ya, maaf. Jadi ada 20-an itu kalau salah untuk kalau waktunya bulan apa, Pak? Waktunya? Perkiraan dari pengurus BAN itu akhir Mei atau di bulan Juni sebetulnya. Tapi kita berharap Juni. Tapi kita berharap itu sebetulnya sudah di tahun ajaran baru ya, mudah-mudahan ya. Jadi kan ini udah ada, siapa yang mau nge-share? Coba. Nah, jadi untuk waktunya kita berharap itu tahun ajaran baru itu kita kan sudah serba lagi semangat-semangatnya ya. Biasanya gitu ya di sekolah madrasah itu lagi semangat di tahun ajaran baru, kemudian program-programnya juga sekaligus kita membina rekan-rekan di binaan itu sangat ya total ya di awal itu dari mulai satu dan lain-lainnya dengan kegiatannya. Pak enggak, silakan di-share. Upami dinu HP katinggal teu share eta. Katinggalnya nampak ya? Iya. Nah, itu contoh poin mutu lulusan untuk instrumen nomor 1. Kacan ayahnya. Kacan. Gila. Ya, jadi kita itu ya kemarin saling bereksplorasi aja, kira-kira membuat catatan bagaimana supaya nanti ketika mengonline-kan itu sudah ini ya, karena kalau langsung online ya saya
merasa tidak siap ya. Jadi dari hasil observasi langsung di-online-kan itu tidak bisa, maka berbagai catatan atau yang memudahkan. Kang Deden ya di Serna. Udah itu bukan? Nah itu, ya betul. Nah itu contoh nomor 1 komponen 1 mutu lulusan. Nah di bawahnya observasi 1.1. Observasi itu kan kemarin itu sangat terbatas ya. Jadi ceritanya mengobservasi ya, tapi kita bertanya ya. Jadi ya itu kendalanya kalau bukan tatap muka itu. Tapi ketika tatap muka mungkin akan dengan leluasa ya. Nah ini contoh kesimpulan yang saya tulis. Kedisiplinan waktu, kehadiran di sekolah, kehadiran di kelas, kehadiran melaksanakan ekskul telah dilaksanakan. Itu dari atas dulu, belum ke sana ya? Belum. Dari atas dulu. Jadi dari hasil observasi, karena kita sangat sulit ketika harus merangkum dari yang kita lihat gitu, atau kebetulan kan waktu itu disampaikan melalui slide atau video. Nah kalau nanti ini ya kita rangkum, kebetulan poin yang harus diisi di sistem penilaian kita itu untuk poin 1.1 ada 3. Jadi kedisiplinan kehadiran, kedisiplinan berpakaian, kedisiplinan terhadap tata tertib yang dilakukan di luar ruangan yang oleh sekolah. Nah, saya kebetulan untuk sekolah yang saya visitasi kemarin, ini saya dengan rekan sepakat ya. Nah, ini bisa berbeda ya, Pak rekan ya. Jadi antara asesor 1 dan kedua ini sama-sama mengisi. Sama-sama mengisi ini. Jadi bisa sama, bisa berbeda. Dan ketika sama justru mungkin pihak PAN juga akan mencurigai ini melaksanakannya bagaimana ya. Nah sebetulnya kalau umpamanya dilaksanakan visitasi kunjungan itu sangat mungkin dan sama sebetulnya. Hanya justru ketika jarak jauh kemungkinannya berbeda ya, kecuali kalau saling hubungi, saling calling ya. Nah jadi ini contohnya. 1.1 hasil observasi poin 1, poin 2, poin 3 ada perbedaan dari segi sesuai dengan yang dilihatnya hasil observasi. Gitu. Kemudian telah dokumen. Ini sangat tampak ya dari yang diupload, sebetulnya telah dokumen itu bisa menilai sebelum pelaksanaan visitasi. Jadi ada enggak tata tertibnya, ada buku piketnya, ada catatan gurunya. Kalau tidak berarti di sana kita bisa menentukan kira-kira level mana yang akan ini. Itu ya. Kemudian wawancara. Nah ini contoh wawancara. Wawancara tadi kan kepada kepala sekolah, kepada guru dan kepada siswa. Orang tua dikosongkan di sini ya, tidak diisi karena tidak dipinta di dalam online-nya. Dalam siswa. Nah ketika wawancara dengan kepala sekolah, kita bertanya, kepala menjawab, tapi kan itu teknik bertanya dan jawaban yang diterima juga kita bisa melebar ya, bisa melebar karena kalau kita bertanya itu ya kalau bahasa pendidikan sekarang itu pertanyaan tingkat tinggi ya. Jadi kalau pertanyaannya yang dijawab ya tidak itu mungkin tidak pas ya. Ya jadi bisa kita dia bertanya, dan ini sangat memungkinkan ketika asesor bertanya kepada binaan kita ya. Sekarang pangitan kia pamiantoken, upami asesor narosken ke kepala misalkan, kepala kesibukannya apa sekarang? Dengan bangga akan kepala bisa menyampaikan kesibukan ke sana kemari ya. Oh berarti ke sekolah sok telat. Nah itu kan pertanyaan jebakan ya. Bisa saja kan asesor bertanya seperti itu. Nah, berarti itu pertanyaan jebakan ketika poin 1 disiplin hadir, bisa saja warga sekolah seperti kepala umpamanya, atau misalkan bertanya ke kepala tentang guru, bertanya ke guru tentang kepala, bertanya ke guru tentang siswa, bertanya ke siswa tentang guru. Ya, jadi ini nanti akan tercover di mutu guru nanti.
di mutu guru dan di manajemen sekolah. Jadi di poin ini sebetulnya fokusnya tentang siswa, tapi kita bisa saja bertanya dan mengharap berbagai jawaban data untuk nanti kita tentukan di poin-poin yang lain. Jadi poin ini masih tentang siswa, jadi bisa bertanya ke siswa, ke kepala. Kalau kepala ini contoh yang tadi ya, misalkan sangat sibuk, bagaimana bisa menentukan bahwa siswanya itu disiplin. Jadi bisa bertanya kepada kepala. Jadi Bapak bisa menentukan bahwa siswanya itu berseragamnya bagaimana, bisa menentukan bahwa siswa itu di ekskulnya bagaimana. Nah, nanti kan jawaban dari kepala dengan berbasis dokumen itu bisa menunjukkan, oh ini di dokumennya, catatan, di laporan, dan lain-lain. Barangkali itu ya. Nah, terakhir ke kesimpulannya yang di bawah. Nah, ini yang sangat, ini ya, tadi ya, sangat repot menurut kita ya. Dari dokumen yang beberapa, dari observasi yang ada beberapa poin, kemudian dari wawancara yang baik kepala, baik kepada guru, baik kepada siswa, akhirnya harus digabungkan, disatukan dalam kesimpulan. Nah, ini yang sangat membuat kita mungkin nanti berpikir, dan kita harap ya bahwa nanti asesor yang menilai binaan kita juga harus merujuk bahwa nanti ini kesimpulannya. Dan ini di bahasa pelatihan itu ini harus sinkron ya antara level yang di pinggir yang level dengan simpulan ini. Jadi kalau nanti di asesor itu memberikan nilai 4, maka di kesimpulannya di sini harus ada kata-kata budaya atau kata-kata yang mengarah ke sana. Yang ini. Ini contohnya saya baca ya. Dari hasil observasi telaah dokumen itu komanya kurang, dan wawancara terhadap kepala, wakil guru, dan ini ada orang tua siswa tuh harusnya bukan ini. Saya kira tidak ada orang tua siswa di sini ya. Tambahan tidak diisi. Tidak ya. Jadi kalau hantui kata Nirona Umi karena sangat ini ya udah ribet ya itu teh. Ini sekolah yang keberapa kemarin kebetulan saya kebagian tugas 3 ya Umi ya, aduh repot pisan. Dari hasil observasi telah dokumen karena lebih dan wawancara terhadap ini ada masalah ini di HP. Ya, siswa telah mendapatkan pengakuan disiplin yang membudaya, meliputi disiplin waktu, disiplin berpakaian, dan kepatuhan terhadap tata tertib sekolah, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Nah ini, kata-kata yang ini sesuai dengan level yang tadi, jadi mengarah ke sana. Makanya di contoh ini levelnya dipilih level 4. Dan ini perlu diketahui ya oleh rekan-rekan, ini mungkin asesor-asesor yang kemarin bisa membuat seperti ini, tapi ini tidak diberi ini arahan oleh pihak BAN ya. Ini bagan-bagan ini untuk memudahkan ketika kita mengoutline-kan, tinggal di copy langsung di copy paste gitu ya. Kang Din, jantan kapayun, mudah-mudahan ya kita semua mendapat kesempatan menjadi asesor dan bisa mengerjakan seperti hal seperti ini ya. Pak Dede, boleh lagi? Iya, dan kalaupun tidak sampai ke sana, kita mendampingi siswa berupaya seperti ini. Kalau nanti tekniknya, ya mudah-mudahan seperti ini. Pak Dede, boleh bertanya lagi? Oh iya, siapa? Mangga. Kan waktu dulu mah instrumen yang dulu kan kita membandingkan jawaban sekolah dengan observasi kita. Nah sekarang apakah sama sekolah juga membuat evadirnya? Ada nggak? Ada, ya sama. Oh sama ya. Jadi di dalam Sispena nanti tadi ada ya di Kang Din ada ya nanti di dalam Sispena itu setelah kemarin tanggal 20 sampai 22 ada sosialisasi dari BAN itu langsung mengisikan bukti fisik. Impian ya. Iya, isian dokumen. Di dia tersebut ada pengisian memilih level-level. Jadi poin 1 sampai 35. Kalau yang SMP, SMA, MTS, MA, kalau yang MI 35 plus 1 ada butir kekhususan. Jadi semua memilih di sana. Oh iya. Memilih.
kemudian mengupload dokumen, ya itu ya. Kemudian memasukkan foto-foto juga ya, nanti di sisi kanannya bisa dipelajari, bisa ditelaah. Jadi ada foto-foto juga yang harus diinikan. Nah, kebetulan nanti kalau pernah tadi udah diinikan ya, ada istilah ini yang 35 indikator instrumen ini itu mempengaruhi kepada nilai hasil akhir itu 85%. Oh, Jadi 85. ya 85%. Yang 15% itu dari nilai, kalau kemarin waktu saya namanya ICR, indikator compliance relatif. Bahasa sekarang ya yang saya terima, saya baca itu indikator pemenuhan relatif. Ada 9 poin pemenuhan relatif itu. Dan jadi ada IPM, ada IPR. Indikator pemenuhan mutlak, indikator pemenuhan relatif. Indikator pemenuhan mutlak itu 5 pertanyaan dan jawabannya ya tidak. Harus ya semua. Kalau ada salah satu jawabannya tidak, itu usulan akreditasinya atau reakreditasinya ditolak. Jadi tidak melanjut ke visitasi. Nah, itu kita namanya IPM ya, IPM. IPM ini sebetulnya filenya ada ya. IPM itu ke-1 izin operasional. Dan izin operasional ini jelasnya harus ada. Nah, ini sempat dipertanyakan ketika sekolah-sekolah negeri. Nah, sekolah negeri itu ketika ada penegrian ataupun ada surat yang menunjukkan bahwa ini ya bisa mengganti. Karena kalau izin operasional terutama di sekolah dinas itu kan bukan dari itu bisa langsung ya. Kalau impres kalau dulu itu ya, jadi langsung atau pendirian langsung aja sekolah negeri tanpa melalui, kalau kita itu kan dari yayasan memiliki izin operasional penegrian, jadi izin operasionalnya tentu ada. Nah, ini jawabannya harus ya. Kemudian kedua, kepala sekolah memiliki STTPL. Sementara yang kemarin itu STTPL ada yang berupa sudah hasil pelatihan, ada yang baru keterangan mengikuti berbagai pelatihan kepala dan lain-lain ya. Ketiga, harus sudah meluluskan. Keempat, mata pelajarannya sesuai dengan atau kurikulum yang digunakannya itu menggunakan kurikulum nasional. Kelima, muatan ya, mapel dengan durasi waktunya, durasi waktu. Jadi ini semua diupload dan bisa dilihat melalui emis ya, melalui emis atau melalui dapodik. Nah, jadi mungkin nanti sedikit ini ya, ada mekanisme akreditasi. Mekanisme akreditasi itu ada yang 8. Di sana pada poin keberapa asesor masuk atau mengerjakan tugas-tugasnya, kemudian langkah-langkah yang lainnya. Ya, saya ini kan aja sekarang ya sambil ini mengingat-ingat juga ya. Apa, Pak Haji? Pemakaian kurikulum nasional dengan yang terakhir itu waktu sesuai, muatan kurikulum sesuai dengan yang ditentukan. Kalau misalkan MI kalau nggak salah 35 menit ya per durasi ininya, kemudian pelajaran. Ya, jadi poin keempat kelima itu mapelnya, muatan kurikulumnya, kemudian kurikulum yang digunakan itu sesuai, ada kurikulum nasionalnya. Nanti bisa dilihat lagi, maaf kalau salah ya. Tapi intinya itu jawabannya semuanya harus ya. Kalau ada yang tidak itu jadi tidak bisa lanjut ke pelaksanaan visitasi. Ya. Kemudian tadi IPR ya. IPR kalau nggak salah ada 9 ya. IPR itu instrumen pemenuhan relatif. Nah, ini sudah mulai seperti kalau kemarin akred yang lalu itu seperti jumlah jumlah pendidiknya berapa persen yang S1, jumlah yang linearnya, kemudian laboratorium atau kegiatan pendukungnya,
berbagai ruangan, termasuk yang terakhir kalau nggak salah itu jumlah kebersihan ya, toiletnya. Tenaga juga di sini ada ya. Kepalanya bagaimana, lulusan mana, kemudian kompetensi kepala, kompetensi misalkan tenaga perpustakaan juga ada di poin ini. Nanti kita bisa pelajari ini. Nah, kalau IPR ini sudah mulai nilainya ada rentang, ada jenjang 1 sampai 4. Nah, sehingga kalau misalkan semua yang 9 poin ini nilainya 4 semua, maka mempengaruhi kepada nilai akhir 15%. Tadi saya sampaikan ya, untuk yang 4 komponen itu kan 85%. Jadi kalau IPR-nya ini semua 4, jadi 15 nilainya. Kemudian misalkan untuk 4 komponen mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah, semuanya 4. Jadi 85, jadi 85 plus 15, jadi nilainya 100 gitu ya. Nah gitu. Jadi di sini juga sangat menentukan. Hanya ini dinilainya melalui dokumen yang masuk kepada MIS. Jadi sudah ada di catatan di BAN. Hanya sekarang yang saya ya mungkin ya ini nggak tahu, yang saya lihat, saya perhatikan kemarin aja binaan saya yang rencana akan diakredit sasaran di 2021 ini, di catatannya itu belum terakreditasi. Artinya ya berarti data yang ada di BAN ini belum total ya, belum. Ini bisa saja catatan di IPR-nya itu misalkan gurunya itu belum S1 atau baru 50% yang S1-nya. Nah, ini harus sangat bijak di sini pihak asesor bahwa itu bisa saja masuknya data itu misalkan beberapa tahun ke belakang. Pada saat sekarang S1-nya semua pendidiknya sudah S1, berarti poin IPR-nya sudah harus nilai bagus gitu. Makanya kemarin itu sempat, kalau rekan-rekan pada mendengar ya, sempat nilai akred yang muncul ya, nilai akred yang muncul pertama misalkan 82. Tiba-tiba beberapa waktu minggu berikutnya dari BAN itu untuk sekolah yang sama, untuk asesor yang sama, nilai sekolahnya itu nilainya naik jadi 86. Lagi turun lagi jadi 80. Akhirnya terakhir itu justru yang turun gitu ya, yang turun. Nah, ini kita memperkirakan itu pertama nilainya itu jadi tinggi dari yang asesor berikan. Memperkirakan pertama IPR-nya diempatkan semua jadi nilai maksimal. Kemudian setelah masuk mungkin data-data ya jadi turun, bahkan kurang dari yang ini, dari yang diharapkan ya, kurang. IPR-nya itu sangat minim. Nah, dikonsul oleh pihak BAN kepada para asesor. Kalau ada yang mau memperbaiki, silahkan diberi waktu beberapa saat seperti itu. Jadi kita konsul dengan pihak sekolah ya, pihak madrasah. Bagaimana sekarang kondisi gurunya, bagaimana toiletnya. Kebetulan kan tidak didatangi, jadi disampaikan aja, ditanya jawab itu. Nah, jadi ada naik lagi sedikit. Nah, gitu. Jadi kemarin ada nilai yang seperti itu. Kalau sekarang mungkin tidak terjadi lagi ya, itu. Nah, itu ya, untuk ini kesimpulan. Biasa naros Haji. Oh, mangga Wilujeng. Haji mangga Wilujeng. Dupi ya batas atau jeda mengisi sispena sekolah madrasah yang jadi sasaran menjelang akreditasi itu berapa lama? Sekarang kalau yang untuk sekarang ya, setelah sosialisasi itu sudah diarahkan untuk mengisi ya. Maksudnya pada saat pengisian sispena madrasah ya. 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 Jadi sebelum berapa gitu sampai hari visitasi umpamanya? Ya. Sampai biasanya emang ada batasan-batasan ini juga ya, tapi pastinya itu sampai sebelum adanya penilaian yang ke ini. Jadi ini tahapan akreditasi itu yang pertama kan sosialisasi untuk sekarang sudah dilaksanakan. Setelah itu pengisian dia.
Nah, pengisian dia itu sekaligus ditentukan oleh pihak BAN itu sampai ada agenda untuk rencana pelaksanaan visitasi. Pak Haji, punten benar Pak Haji. Sekedap ya. Jadi ini saya tidak ini mungkin nanti bisa sambil ini lagi ya, berapa lama gitu pengisiannya. Hanya ada teknik seperti ini Pak Haji, ketika mengisi dia sudah diisi 4 umpamanya. Oh ternyata pihak sekolah itu mau siap opat ya mah mau diturunkan itu masih bisa gitu sampai nanti pada batas tertentu sudah dinyatakan finish ya dalam pengisian. Nah kebetulan kalau yang pilot yang kemarin itu kadang-kadang ada beberapa satuan pendidikan yang sampai pada pelaksanaan visitasi itu masih belum lengkap pengisian dianya. Jadi dibantu justru oleh asesor ya bahwa dia tetap harus terisi. Jadi batasan waktu tepatnya saya tidak tahu ya, mungkin nanti bisa. Dari sosialisasi kemarin mungkin ya sudah ditentukan. Ya, saya kira seperti itu kita bisa bertanya kepada ini. Hanya itu ya. Jadi kalau ada yang misalkan pengisian dia poin level 2, oh ternyata bisa. Nah itu tinggal diklik aja 3-nya, kemudian dimasukkan alasannya kalau nggak salah ya ada tulisan ininya. Jadi kalau yang kemarin itu Pak Haji, sosialisasi itu semua sekolah atau hanya tertentu saja? Tertentu atau yang mau akreditasi. Sementara yang sekarang itu ya, sekarang dulu. Maka kalau begitu saya akan bertanya nih. Halo. Kela saheula tadi nu bade naroskeun. Pak Tobroni Mariam. Oke, Pak Hela, Bu Siti Mariam heula. Saurna nu juga dapat kue Ibu mah. Mau dibari ngan. Anu teu muncul gambarna Pak Haji tong pasiananya Pak Haji. Itu abi mah kacau. Lain juga nama kue kacau. Tapi kan ini iya, mangga silakan Bu Yam dulu Pak Tony ya. Iya, kebetulan ada 3 binaan nu ngiring ka sasaran akre ayeuna. Emang naon teh hambatan teh naroskeun teh kitu bukti fisik kuy kumaha-kumahana. Di antaranya untuk kedisiplinan siswa seperti apa berpakaian itu harus tertuang dalam tata tertib siswa dari awal gitu Pak Haji. Ada gitu tertuang dalam peraturan siswa gitu. Iya. Aturan. Ya, kan anu di pengisian dia itu ada dokumen yang harus diupload. Ini contoh ya, yang ini salah satu sekolah yang saya catat, yang saya cover ini dokumennya. Dokumen tata tertib sekolah, dokumen buku piket yang berisi siswa dan ketidakhadiran siswa, catatan guru atau wali kelas, dan ketenaga kependidikan memuat kehadiran. Nah, ini contoh dokumen yang mungkin bisa yang menunjukkan ya. Jadi mungkin ya ini bahasa mafhum mukhalafahnya pangintennya. Upami teu aya tata tertib, teu aya buku piket, sok sanaos cariosanana ge di disiplin itu ya. Maka mafhum buapa kok punten Pak Joko Darnya punten ya. Iya, siap. Jadi iya. Jadi tata tertib dokumen itu harus kita buat. Kalau tata tertib dokumen sudah dibuat, sudah diupload, pihak asesor merasa satu yakin meskipun ada tata tertib, itu langkah selanjutnya ya. Jadi di kali datanya, maka kita berbicaranya performan ya. Kalau performan itu sejauh mana kita pihak sekolah meyakinkan tim penilai bahwa betul-betul, contohnya poin 1, bahwa siswanya itu betul-betul disiplin. Jadi sejauh mana kita meyakinkan para asesor. Begitu Pak Intan. Jadi dokumen mah kedah dibuatkan. Contoh dokumennya insya Allah untuk SMP MTS, mungkin untuk yang lain juga sebetulnya dari pengalaman kemarin ini saya ada contoh dokumen dari 1 sampai
1.1, 1.2, 1.3 sampai ke 35 titik sekian. Jadi ini saya hitung tadi kurang lebih ada 66-an ya teh contohnya teh. Di share, di Yang share. masuk aja lah di share. Kalau kamu MDS oke referensi. Iya, insya Allah untuk rekan-rekan semua ya, insya Allah ini saya share, tapi bukan ini kita hati-hati juga ya. Ini karena contoh dokumen yang lain, tapi akan kita jadikan untuk acuan aja ya, untuk acuan. Bisa jadikan contoh, bisa kalau ada yang salah yang ininya juga mungkin kita tidak mempermasalahkan itu ya. Mungkin kita akan mengambil manfaat aja itu pengertiannya. Pak Haji Dede, Iya. Pak Haji Dede, mau bertanya sedikit. Atau Broni heula. Atau berani lah sebenarnya, mangga. Oh, baik kata Broni kedua. Untuk Pak Haji Adang, mangga. Asik ya. Sarmi jelas udah aja. Pak Tony tos kedua. Eta kalau kan sahara itu kemana tak tinggali. Kalau kan apa tuh? Ya, terima kasih. Ini kan tadi ternyata ketika sosialisasi itu tidak semua sekolah ya, hanya untuk sekolah-sekolah tertentu. Nah, pertanyaannya, Abi galu binaan yang ketika instrumen akreditasi atau aturan akreditasi yang dulu itu tahun 2019 sudah hampir divisitasi, gitu ya. Tapi ternyata tidak kebagian kuota untuk divisitasi. Kabujeng ayeuna teh Robi IASP-nya. Gitu. Pertama pertanyaannya, untuk sekolah yang seperti itu, yang waktu-waktu lalu hampir divisitasi, kemudian karena adanya COVID, adanya perubahan aturan, jadi share motor kan ya, mudah-mudahan aku harus apa yang dilakukan oleh sekolah tersebut. Gitu. Yang posisi sekolahnya, posisi sekolahnya dalam aturan lama hampir sudah divisitasi, gitu, tapi tidak jadi terus. Yang kedua pertanyaannya, nah untuk aturan IASP yang sekarang itu, sistem akreditasi yang sekarang itu, pembinaan dari kita pengawas kepada sekolah yang akan menghadapi akreditasi, konsennya harus kemana? Apa ke IASP atau ke apa gitu yang menjadi syarat bagi mereka itu, ya? Kak Haji, paham pertarusannya? Ya, insya Allah. Mohon langsung pengertiannya. Atau bagaimana bade naros biasa ini sepados putennya sepados waktosna. Pertama tentang sasaran, ada beberapa yang jadi sasaran di 2019 dan ada yang terlaksana, ada yang tidak ya. Kebetulan 2019 itu langsung ada penambahan masa berlaku sertifikat ya sampai 31 Desember 2021. Hampir semua itu mendapat sertifikat perpanjangan ya. Nah, ini mungkin tergantung ininya juga ya, data di ban-nya, data di ban. Jadi yang sasaran 2019 itu belum semua juga terakomodir, apalagi yang 2020 ya. Nah, kalau kebetulan memang sudah hampir di ini, tapi tetap tidak dilaksanakan, nah ini sama seperti yang lain yang belum terjadwal gitu ya, yang belum terjadwal. Jadi artinya sekolah tetap aja harus bersiap-siap sebelum mengikuti akreditasi dengan mekanisme yang sekarang. Jadi tetap madrasah binaan kita harus mempersiapkan. Adapun yang apa kira-kira yang harus disiapkan, kan secara umum apalagi dokumen ya, itu yang kita pakai, yang kita laksanakan di sekolah. Jadi kalau berbicara ketika sekarang mah performan yang ditilainya, jadi terkena riuh-riuh masalah RPP, itu RPP itu melekat, silabus itu melekat kepada tugas guru harus menyusun RPP meskipun dengan RPP yang model yang sekarang, silabus dan lain-lain itu melekat, artinya itu tetap harus ada, tetap harus disiapkan.
Jadi kalau yang kebetulan 2019 mempersiapkan itu 2 tahun dengan yang ke belakang, ya mungkin tidak terpakai ya. Jadi yang dipakai itu tetap dokumen itu 2 tahun yang sedang berjalan dengan yang tahun sebelumnya ya, terutama untuk hal penilaian. Jadi untuk jadwal kita mengikuti ya Pak Tobroni dan rekan-rekan ngantosannya wayahna panginten kitu. Ya, ada sedikit tambahan ya. Mekanisme dengan sistem akred yang sekarang itu perombakannya selain dari tata cara dengan IASP, juga ada aturan ban, ketentuan ban, bahwa ketika sudah melaksanakan akreditasi, itu akan langsung termonitor di dashboard ban. Dashboard akan memonitor madrasah sekolah secara bahasanya itu memang secara intens gitu ya. Jadi ketika nanti setelah 5 tahun kondisi madrasah sekolah tersebut konsisten di dalam nilai tersebut, umpamanya nilainya B, konsisten nilainya B, tidak menunjukkan ada penurunan dan didukung oleh tidak ada laporan atau survei lingkungan yang menunjukkan bahwa ada perubahan di sekolah tersebut, maka madrasah atau sekolah tersebut tidak melaksanakan visitasi lagi, tapi langsung perpanjangan sertifikat akreditasi. Nah, itu kelebihannya untuk akreditasi yang sekarang ya. Jadi kalau sudah tinggal dipertahankan aja. Nah, kalau umpamanya sudah memiliki nilai B pada tahun 2020, ternyata 2022 itu merasa bahwa sekolah ini sudah saatnya kita memiliki nilai A. Kemudian didukung oleh laporan masyarakat dan didukung oleh data-data perkembangannya. Nah, sekolah atau madrasah tersebut bisa mengusulkan untuk akreditasi meskipun belum 5 tahun. Jadi ada aturan seperti itu. Jadi bisa saja setelah 5 tahun tidak akred, 5 tahun tidak akred, 5 tahun tidak akred, atau sebaliknya sebelum 5 tahun juga bisa akred ketika ada harapan ingin mencapai nilai yang lebih bagus begitu. Jadi sekali lagi nyambung kano tipe Tobroni tadi, intinya wayahna siap-siap gawe panginten kitu dugi kadi akred yang pertama dengan sistem yang sekarang. Setelah itu bisa saja perpanjangan gitu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, ini ketika berbicara performan itu sangat dipengaruhi ya oleh tim penanya ya. Jadi sebetulnya kemutan abdi yang ditanya ya, baik kepala, guru ataupun siswa harus betul-betul bisa meyakinkan ya kepada asesor ya. Karena asesor kan yang menentukan ya. Jadi ketika berbicara performan itu bisa bisa meyakinkan atau bisa kita yang ditanya itu kacaletot. Kacaletot artinya ketika menyatakan disiplin atau apa gitu. Contoh yang pertama aja poin tadi disiplin. Tiba-tiba umpamanya lagi ini ada siswa yang berbicara ini, atau mungkin asesor bisa melihat siswa yang pakaiannya tidak ini kalau kondisi normal ya, pakaiannya ada yang berbeda, tidak rapi sesuai dengan yang lain umpamanya. Nah ini sangat menentukan itu. Jadi intinya mah kebinaan kalau saya ya berupaya kita menyesuaikan dengan aturan, tata tertib dan berbagai yang sudah ditentukan oleh sekolah. Sekolah kan biasa menentukan tata tertib. Nah kira-kira sejauh mana melaksanakan itu kita fokuskan, laksanakan semaksimal mungkin. Kalau sudah dilaksanakan mungkin nggak jawab teh malah asa gitunya Pak Tani ya. Contoh kasus ya, ini contoh kasus. Ketika siswa ditanya melaksanakan pernah nggak diberi sanksi, ada jawaban rekan saya pernah mendapatkan sanksi dalam satu kasus, tapi jawaban siswa itu ternyata yang menegur ketika menyalahi atau tidak mengikuti tata tertib itu hanya guru matematik saja, yang lainnya mah tidak menegur. Nah itu juga kan sudah nampak ya. Nah berarti kita juga harus mengharapkan ke rekan-rekan di madrasah itu
tata tertib buat laksanakan ketika ada harus menegur sama-sama, mengingatkan harus sama-sama. Jangan guru ini menegur, guru ini terkesan tegas, terkesan galak, guru yang lain tidak. Namun diupayakan tidak seperti itu. Harus seiring, sejalan. Apalagi udah sasaran akreditasi, kita ditaruh bakal sami. Ketika asesor mengunjungi, mungkin asesor akan memilih yang ditanyanya itu bukan yang disodorkan. Saya ingin bertanya ke guru Anu, saya ingin bertanya ke gitu ya. Beda dengan yang jarak jauh, ditentukan aja ini gitu ya. Nah itu Pak itu sementawis ya Pak Tembrane ya. Ya, nuhun Pak Haji. Sami-sami. Nah, saya mau terus Pak Haji Adang ya, Pak Haji Adang. Kemana Pak Haji Adang? Langsung aja Kang Haji. Ini udah azan berkumandang nih. Oh gitu? Ya. Sebetulnya saya udah nulis di chat itu pertanyaan saya. Betul ya. Ya. Ini aja, saya minta di-share terkait dengan instrumen dia dari offline-nya Kang Haji, itu aja untuk sebagai persiapan pendampingan kepada wilayah binaan. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Terus satu lagi juga saya mohon izin untuk lab karena saya nggak membawa casan, jadi laptopnya udah lowbat nih. Aja mungkin ngaji ya, nuhun ya, Kang Didin, Sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya sedikit ini Pak Haji. Mangga. Ini mohon maaf nih, di binaan saya ada satu madrasah, dia sudah meluluskan. Tapi sempat terhenti beberapa kelas dan sekarang itu baru sampai dengan kelas 3 gitu ya. Kalau ditanya tadi di IPM dia sudah menjawab sudah meluluskan, sudah gitu ya. Tetapi sempat ada beberapa kelas yang kosong. Nah, bagaimana kalau yang seperti itu bisa maju tidak? Gitu. Ya, kalau salah itu di bahasa kalimatnya pernah meluluskan gitu. Ya. Jadi saya kira ya, jadi pernah meluluskan. Jadi mungkin ada terkendala 1-2 angkatan, tapi karena izin operasionalnya yang sama, sekolahnya sama, ya nama itu juga mungkin bisa ya, mungkin bisa. Jadi kecuali kan kalau beda lagi, kalau beda manajemen ya, jadi namanya sekolahnya berbeda, berarti itu kan belum meluluskan. Kalau ini kan sudah ya. Sudah. Cuman sempat terhenti. Oh iya, terima kasih Pak Haji. Ya, rekan-rekan semua ya, ini kebetulan memang sudah ini ya. Jadi mungkin kita ini aja ya. Jadi kita tidak mungkin membahas keseluruhan dari instrumen-instrumen tersebut. Dan secara umum garis besarnya aja. Ini apa mau terus dilanjut lagi atau mau kita tuntaskan aja? Kira-kira Besok Pak Haji, besok masih ada kan jadwalnya? ya, sebetulnya besok itu jadwalnya untuk ini asalnya ya, untuk sidang ya. Ya, asalnya itu. Saya berharap ini sebetulnya ya, besok itu boleh kita inikan karena rencananya di rencana kerja abdi, hari pertama kita membahas secara umum untuk kaitan dengan akreditasi. Hari keduanya itu bisa perjenjang. Jadi lebih fokus ya, perjenjang di MTS, perjenjang di MI, di laporannya seperti itu. Kalau kita menggunakan menggunakan seperti ini juga saya kira tidak ada ini ya. Di laporan itu kan Laporan perjenjang, laporan gitu. ya, laporan perjenjang gitu ya. Tapi membahasnya kita bersama-sama bisa. Nah, Bu Nun, ayah, Cek. Halo, ya. Kita nanti video ya, nanti laptop ada, jangan ada asan bermanfaat. Asik kok Iba. Pak Haji, kalau saya melihat dari partisipan juga ini kan sedikit, kemudian juga
kayaknya gitu masing-masing sambil beraktivitas. Kalau saya mah enggak sih sebetulnya sambil goleran ngumpul. Ya. Jadi kalau orang ini karena kalau dibahas satu-satu juga 35 instrumen untuk MTS juga itu akan membutuhkan waktu yang panjang. Saya rasa untuk kita cukup untuk memahami bahwa ketika nanti kita membina kepada satuan pendidikan, salah satu contoh bahwa untuk saat ini harus ada diobservasi, harus ada dokumennya, harus diwawancara. Intinya kan tiga teknik itu ya, yang harus diklinikan, dan mungkin kita perjanjian ini menyamakan bukti fisik sebetulnya gitu, bukti fisik yang diinginkan ini gitu. Dan tadi saya mendengar bahwa ketika nilai level 4 itu adalah membudaya. Kalau yang di RA ya, yang dikatakan membudaya itu selain spontanitas itu ya, spontanitas ketika ini melaksanakannya juga sebetulnya sudah bisa memberikan ajakan gitu ya, kalau anak A gitu ya, anak sudah spontan dan bisa mengajak yang lain, baru dikatakan nilainya saya dikatakan levelnya sudah membudaya. Itu mungkin kita juga bisa dijadikan salah satu bahwa yang dikatakan budaya itu seperti itu gitu ya. Mungkin itu. Dan tadi saya menginginkan tadi penyamaan bukti fisik ya, penyamaan bukti fisik ke satuan pendidikan. Kalau misalnya tadi contohnya disiplin itu misalnya selain tata tertibnya, walaupun nanti kita membiarkan mereka mempunyai ciri khasnya masing-masing, tapi setidaknya kita selaku pengawas kalau nanti bisa dikembangkan ya silakan gitu. Pengen saya seperti itu sih. Kasih obat ya. Jadi benar kalau bisa besok berkumpul. Nah, jadi gimana kan kita Kang Haji di jadwal Kang Haji Dede, berarti besok itu kita terpisah ya. Kita kumpul dan membuat salah satu contoh-contoh yang sudah disepakati oleh kita bersama, contoh-contoh dari bukti fisik ini. Akan lebih baiknya. Jadi nanti kita bersama-sama gitu. Masukan yang bagus ya, memang itu ya yang akan sangat bermanfaat atau sangat menyentuh ya, sentuhan langsung. Lalu kita memberikan satu moda ya, satu semacam rambu-rambu ya. Sementara mungkin ini saya inikan dulu nanti di grup sampai belum bisa diupload oleh sekolah ya. Dokumen itu betul akan diisi ya. Nanti itu bisa melebar karena bisa aja itu uploadannya itu bisa salah atau tidak sesuai. Karena nanti kita yang bisa merumuskan ya. Kalau perlu memang sudah ada semacam tim ya. Jadi tiap sekolah harus memiliki ini. Adapun isinya, nah itu bisa berbeda-beda seperti yang disampaikan Bu Nur tadi ya, itu mereka memang eksplor. Hanya intinya harus ada dokumen ini gitu ya, contoh dokumen tentang pemakaian seragam misalkan. Kan seragamnya jelas bisa berbeda ya, bisa ada perbedaan, tetapi intinya ada aturan tentang itu. Berarti harus ada analisis bukti fisik dulu Kang Haji kalau begitu. Ya kan nanti setelah kita anggap selesai untuk ini, contoh dokumen nanti yang ini, karena ini masih ada masalah untuk ininya ya. Nanti udah di posting, udah diinikan, itu dibaca-baca aja dulu. Mungkin besok kita bisa berdiskusi kira-kira pemenuhan yang bisa dilaksanakan oleh sekolah madrasah binaan kita itu. Nah, harus seperti apa, bagaimana, dan lain-lain gitu ya. Jadi bisa mempelajari itu mungkin ya. Jadi bisa dibuat kayak tadi aja, kayak 1.1, titik 1 buktinya apa, titik 2 apa, titik 3 apa, 1.4 apa gitu ya. Dan menganalisisnya dari situ kayaknya Haji. Ya. Kebetulan kan kita tidak membuat ini ya, tidak membuat daftar atau DIA yang harus disampaikan oleh sekolah ya. Tapi sebetulnya
dari IASP-nya itu nampak ya, dari IASP-nya seperti dokumen itu tadi muncul kan ya yang disampaikan Bu Kusum barusan. Dokumen 1 tentang melaksanakan kedisiplinan, ada 1.1-nya itu disiplin di dalam apa. Nah, kira-kira dokumen yang muncul apa, mungkin itu yang jadi ini. Yang PR buat kita sebagai pengawasnya menganalisis itu dulu dan kemudian memberikan contoh di pinggir-pinggirnya. Jadi diinikan 1.1 contohnya ini, nanti yang digabungkan yang dari Kang Haji Dede kayaknya mereka kayaknya lebih ke arah sana kalau mereka itu keinginannya gitu supaya pada itu mah arah gitu. Iya, bisa seperti itu. Kandin bagaimana? Besok sudah disediakan lagi roomnya? Ya, karena kemarin dari Bu Siti Mariam tidak perlu luring, saya nggak jadwalkan, Pak. Jadi besok nggak ada jadwal ini. Paling-paling kan kesempatan kita kalaupun mau kumpul per jenjang, gunakan Zoom yang gratisan, cukup 45 menit gitu. Dokumen Pak Dede di-share aja di grup Kamar Wasmad untuk bahan-bahan kita gitu, per jenjang gitu. Mangga. Iya. Ini nanti Haji Dede mohon saya mohon di-share untuk IPM, IPR-nya, kemudian ISP yang terbarunya. ISP yang terbaru gitu. Mohon di-share aja. IASP itu kebetulan saya belum nyari-nyari nanya-nanya untuk yang lain yang terbaru, tapi untuk SMP MTS juga itu tidak banyak berbeda itu. Seperti itu aja. Jadi Kang Din biasa di-share aja yang itu, yang hasil uji coba. Ya, yang siap. Itu. Yang uji coba ya. Yang itu aja karena hampir sama seperti itu. Kemudian dokumen insya Allah nanti saya share. Di sini satu tadi ada 1.123 ya. 2 ada 2122, 3 3132, 4. Sebenarnya bisa nanti kita pilih-pilih mana yang sesuai dengan untuk yang MI. Mungkin kita harus juga mengkomplain daripada yang contoh MTS ke contoh MI gitu. Ya, ini usul karena instrumen kita saat ini adalah sama ya. MI yang berbeda untuk MI ada tentang tematik itu malah kita ada lebih jadi 3 yang maupun TS itu kan sama ya 335 gitu. Jadi sebetulnya tidak berjenjang kalau memang ini juga bisa, tapi kalau memang tadi ingin berbicara lebih intens dan kehadiran, tapi kalau saya lihat untuk saat ini untuk efektivitas agak kurang karena masing-masing dengan suasana menjelang menjelang Idul Fitri masih ada mungkin yang sibuk bikin kue. Kalau saya sih insya Allah nggak bakalan bikin kue gitu ya. Nggak mudik ya? Gitu, tapi yang lain-lain gitu kan sibuk hal-hal seperti itu gitu. Jadi mendingan kalau misalnya ini ditunda terus pas kita ada waktu yang ini, tapi harus kompak. Jadi kalau hanya kita seperti ini saja gitu kurang greget lah gitunya asa ya deh gitu yang berkeinginan. Tapi kalau misalnya kita sama-sama 35 misalnya, kalau MI jadi 36 ya. Jadi ada empat komponen itu, yang 4 komponen, 1 komponen oleh siapa dengan siapa, tapi duduk bareng di satu tempat. Kalau kayak seperti ini di masing-masing kan terus terang saya agak khawatir gitu. Karena bukan ke orang lain, saya sih ke diri saya sendiri gitu. Kalau sudah di rumah, walaupun tidak mengerjakan apa-apa, pengennya dina kasur gitu kan gitu Tim saha. Kalau bisa ya, karena tidak ada perbedaan Pak Din sekarang kan tidak ada perbedaan gitu ya, instrumennya sama gitu kan. Cuma yang bedakan tadi di tematik untuk MI gitu, itu satu gitu. Jadi kalau tidak perjenjang gitu ya. Gini aja Bu Nun, saya usulkan ini ada RTL-nya ya, Bu Haji Kusumnya ada RTL-nya. Saya usulkan udah Lebaran kita ketemu langsung, entah di rumah siapa atau di mana lah, untuk sambil halal gitu. Jadi insya Allah semua datang itu dan itu sudah saya share pada Haji Dede, itu sudah di share di grup kamar, semua jenjang ada itu. Bu Haji Kusum udah MI sudah ada tuh, ada di share, silahkan dibuka saja. Jadi usul saya udah Lebaran aja, karena memang besok juga beberapa teman mau belanja ke pasar baru dan sebagainya, agak repot gitu. Jadi udah Lebaran aja Bu.
maksimal aja kerja ting Misalnya Senin tanggal 17, Bu. Senin tanggal 17 bagaimana Senin? Kayaknya harus dibagi-bagi dulu biar kalau ada yang waktu luang mungkin ya. Jadi kita mulai buka sesuai dengan tugas kayak kemarin gitu. Iya, aya RTL, Bu. Iya saya waktu kosong. Iya, pas libur teh iya nanti verifikasi soal U4 ayo. Riweuh. Punten hatur nuhun. Kieu pangintennya punten sekedap. Kan ini tentang dokumen ya. Ini contoh dokumen yang mudah-mudahan sama ya, yang lain juga ya, ketika mengisi dia seperti ini dokumen sekolah yang dimasukkannya. Tapi isinya mah ya saya tidak meyakinkan bahwa ini benar ya isinya mah. Jadi dokumen dari mulai 1.1 sampai 35 nanti di-share. Kemudian kita baca-baca aja ya. Iya, Kita betul. baca-baca aja. Sepintas juga ini. Besok saya berharap meskipun hanya 30 menit ada minimal kita bunun kan malah nulahin mah minimal kita tapi tetap kita sharekan ya. Kita sharekan ya. Iya, betul. Kira-kira jam berapa? Hanya untuk menyampaikan saja. Oh iya dokumen itu udah pokoknya kita bisa menganalisis lah sepintas. Yang mau saja lah, yang mau aja. Ya, jadi masukan-masukannya untuk nanti dijadikan RTL. Belum bisa kita menentukan Umi ya untuk RTL ini karena gambarannya ini terlalu luas ya. Jadi setelah tata tertib sampai terakhir ini masalah apa sampai terakhir nanti setelah kita baca sepintas. Nah besok kira-kira nggak apa-apa yang gratisan aja ya Pak itu Pak Fedin bisa difasilitasi karena bisa sebentar aja sampai yang terakhir itu 35 poinnya itu tentang RKAS ya. Ya. RKAS. Bisa pakai Zoom-nya gratisan juga 30 menit. Ya gitu. Tapi kita bisa komit aja kira-kira bisa jam berapa Umi besok? Bunun bisa jam berapa? Kalau saya mah bisa saja mau pagi-pagi juga hayu. Kamu mana? Tidak membuat kue-kuean. Jadi Saya Ya, sebetulnya Pak Wanita karir bukan wanita rumah tangga. ya Jam 10 kan? Umi saya sebetulnya apa Pak Haji ada usul? Saya jam ngawitan jam 9:30-an lah kirang laku. Pilih tali berat kene anjing sampai teh. duhur. Sampai duhur ya. Gitu. Iya. Jadi antara 9:30 ya 9:30 mulainya. Kalau misalkan kita terbatas waktu 1 jam atau hanya 40 menit, gitu aja Pak Fedin ya. Tetap aja kita Abdi share di grup. ngawartosanana punten Abdi ngawartosanana di SMS-nya. Oh, WA-nya rusak ya? HP-na nuju di opnam janten ieu nebeng kan punana. Oh, nuju di isolasi. Ya. Mohon nuju di opnam Iya. heula. Ya jadi Kena tetap COVID dah. tetap kita ini kan ya, tapi paling tidak punten orang sama-sama awas heula ieu na gitunya. Siap. Judul terang Semalam iya, Abdi gitu ya. ngawas lasok mah Pak Haji, yang di-share Pak Haji. Ya. Kirim share screen. Iya, nanti ya kalau resan Abdi Pailna sanes aja. diopnam deui Abdi mah eta mah Bunun Abdi mah sanes diopnam deui laptopna teh langsung di lem biru. Bener enggal itu. Ayo laptop mah atas di lem biru ieu teh akang ngan eta HP. Janten upami ieu teh anggur HP kan link-link di dieu. Lengkap sudah. Kemarin laptop, ayeuna HP lengkap sudah lah. Atau abi mah teh kadang-kadang mau kue gitu. Iya, Terus biayana saya tadinya. Kang Haji usul. Ya, mangga kumaha. Kami rada alami kemarin nyobian Google Meet sajam peserta tiasa 100. Biasa sajam kan dicobi-cobi. Mohon, laras Google Meet. Ya, tuh Google Meet aja lah. Ya, sok mangga lah. Alami bari gratis. Iya, boleh. Jantan enjing 9:30 ya, mangga difasilitasi. Kang Haji Badar siap ya? Insya Allah. Iya, langsung aja. Rupina panginten saya deh anu ieu sambil mungkin upami anu ku abdi ka emut-emut deui pengalaman kamari sakuras sakedik enjing urang ngobrolkeun deui panginten. Mangga, Bu Haji Nunun ditutup, Bu Haji Nunun da Bandar Hartar. Mangga Bu Haji Nunun. Ya, siap. Ya. Absennya di mana abdi teh can absen? Di grup Kang. Ya. Itu nuhun Pak Haji Dede atas arahan, masukan dan materi yang disampaikan pada pertemuan kali ini.
dan juga rekan-rekan semua. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk materi tadi berkesimpulan bahwa YSP saat ini adalah lebih pada perform, bukan kepada dokumen saja, dan kita selaku pengawas diarahkan untuk bisa memberikan bimbingan supaya mereka sukses YSP saat ini. Untuk tindak lanjut dari pertemuan kali ini tadi sudah disepakati akan diadakan di pertemuan besok untuk penelaah bukti fisik supaya kita dalam membimbing madrasah binaan kita mempunyai contoh-contoh sehingga mereka biasanya satuan pendidikan itu selalu meminta bukti mana buktusna atau mana, dan nanti kita telah bersama apa yang di-share oleh Pak Dede, dan itu menjadi salah satu contoh, dan bukan satu-satunya perlu diinginkan satuan pendidikan masih bisa, karena dengan berbasis MPS itu sebetulnya satuan pendidikan untuk bisa menentukan sendiri sebetulnya, tapi kita tetap memberikan contoh-contoh. Mungkin sekali lagi terima kasih Pak Dede dan juga rekan-rekan. Kita tutup pertemuan kali ini dengan ibadah hamdalah bersama. Alhamdulillah. Amin. Setelah di ayat terakhir ya, terus saya kembalikan kepada Pak Didin selaku host. Mohon maaf atas segala keterbatasan saya untuk pertemuan kali ini. Selain telat juga videonya masih belum bisa launching gitu ya. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hatur nuhun Pak Dede, Bu Haji Kusum, Bu Nunun. Saya absen aja ya, ada Abang Herofi, ada Bu En, ada Bu Eis, Yuningsi, ada Bu Eva, ada Pak Haji Kodar, ada Pak Mamat nih, Pak Mamat hadir, Bu Siti Aisyah, Bu Siti Mariam, Pak Tobroni, Pak Haji Adang, tadi udah ini masuk ya, sudah keluar lagi. Dan yang lain-lain mungkin Bu Siti Aisyah juga ada ya. Dan juga terima kasih kepada tim MGMP MA yang telah mempresentasi ini. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi ke depannya. Saya ingin rekan-rekan minimal sebulan sekali kita ini ada pertemuan virtual seperti ini ya. Di samping kita berharap nanti ada pertemuan yang tatap muka ya. Setelah Lebaran ada kayak halal bihalal apapun namanya lah ya ke depan. Baiklah, hatur nuhun sadayana, mangga bilih bade nu leva da atos ditutup ku dulu namanya. Mangga ieu ku abdi terakhir keluar di ruangan bade dikunci kena. Mangga hatur nuhun sadayana. Lujeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami wilujeng saum punten. Bu Eva punten di Japri. Hari terakhir hilang, ternyata layarnya sama saya ditutup. Ngalepatkeun HP. Dasar tuh Terakhir. Ya tuh orang foto heula tuh. Foto heula. Biasa cacannya. Kenalan, makanya kenalan. Tak kenal maka tak sayang. Jadi yang sulit. Ya, Assalamualaikum. Kan gede diantos seran ananya. Mangga mun. Bu Eva punten di share link di Japri link absen abi ieu teu kaos. Siap, mangku abdi. Sok di Japri mah. Turun ka sadayana, wilujeng saum, wilujeng netepan duhur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.